dalam sorga dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berada di dalam namanya. Kemuliaan itu adalah kehormatan Allah. Kehormatan Allah itu berada di dalam namanya. Haleluya. Waktu saya lulus dari Fakultas Ekonomi, ya, lulus ujian sarjana, saya diberikan ijazah sarjana. Di belakang nama saya ada tambahan SE. Ya. Ini ada yang di sekolah teologi udah lulus, nanti terima ijazah, di belakangnya ada STH. Ya. Gelar itu menempel kepada nama. Karena nama itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Kalau kita beli sebidang tanah, di Samura ada yang dijual, ya, 25 kali berapa itu. Pada waktu kita beli tanah itu, ada AJB. Apa AJB, Pak Regar? Nah, akta jual beli. Ya. Jadi dari akta jual beli itu, hak untuk tanah itu menjadi hak kita yang membeli. Tanah itu ada nama kita di sana. Demikian juga dengan kemuliaan Allah yang memenuhi sorga, itu kemuliaan Allah berada di dalam namanya. Maka sorga penuh dengan kemuliaan, maka sorga penuh dengan namanya. Haleluya. Dan nama itu diberikan kepada anak. Anak setelah dia bangkit naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya dalam namanya. Nama Yesus. Nama Yesus diberikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan nama itu kepada siapa yang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang percaya Yesus, maka kita semua adalah orang yang memiliki namanya. Nama Yesus, yang adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kita menerima namanya, maka kita menerima kemuliaannya. Haleluya. Maka firman Tuhan mengatakan, berdoalah demikian. Berdoalah dalam namaku. Kemuliaan Allah harus kembali kepada Allah. Pada waktu kita berdoa, kita menyampaikan doa-doa kita di dalam namanya, di dalam kemuliaannya. Maka dalam sekejap, jawaban dari doa-doa itu datang kepada saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya melihat jawaban dari doa-doa kita terjadi, jawaban dari doa-doa kita digenapi, maka kita melihat kemuliaan Allah. Makanya jangan kita anggap remeh nama yang diberikan kepada kita. Karena di dalam namanya itulah kemuliaannya. Karena di dalam namanya itulah adalah firman-Nya. Haleluya. Saudara berharga. Saya berharga. Kita berharga. Katakan ke sebelah kanan kamu, kiri kanan. Kamu berharga. Haleluya. Saya ada botol yang 1,5 liter. Kalau saya taruh air matang, saya jual,
Kira-kira laku berapa Bapak Ibu? Botol ada isinya air. Berapa? Paling 3.000, paling 5.000. Benar? Kalau saya keluarkan air itu, saya isi dengan jus. Jus mangga, jus terong Belanda. Taruh di dalam botol tadi. Botol plastik. Kita jual, harganya berapa? 10.000. Paling mahal 15.000. Kalau dengan botol yang sama, kita isi madu, ya, 1,5 liter, kita jual berapa kira-kira? Siapa di sini yang suka beli madu? Siapa yang sini yang jualan madu? Berapa kira-kira? 1 liter, 1,5 liter madu? 200.000? 500.000? Berharga ya kan? Iya. Apalagi kalau 1 botol itu kita isi dengan butir-butir emas. Jual sana. Berapa coba 1,5 liter? Hah? Iya. Saudara dan saya sama seperti botol itu. Nggak ada harganya kalau nggak ada namanya. Roh jiwa kita adalah diciptakan supaya ditaruh namanya. Karena namanya ada di dalam diri saudara dan saya, maka kita berharga. Karena namanya lebih berharga daripada butiran debu emas. Karena firman-Nya lebih berharga dari batangan emas. Amin. Kehendak Dia di sorga terjadi di bumi. Kehendak Dia supaya kemuliaannya ada di dalam diri saudara dan saya. Kehendak Dia adalah supaya namanya ada di dalam diri kita, di dalam roh jiwa kita. Kehendak Dia adalah supaya firman-Nya ada di dalam diri saudara dan saya. Firman-Nya itu mengatakan, berdoalah demikian. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa Bapa kami, itu bukan hanya sekedar hafalan, tetapi di dalam doa Bapa kami, terletak di sana adalah kehendak Allah. Di dalam doa itu terletak kemuliaan Allah. Di dalam doa itu ada kebenaran Allah. Jangan taruh doa Bapa kami di dalam kantong. Jangan taruh di kepala, tapi taruh di dalam hati saudara. Taruh di dalam jiwa, roh kita. Maka saudara adalah orang yang berharga di matanya. Dunia bisa meninggalkan kita. Sama seperti murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Tapi pada waktu hal itu ditanyakan kepada Simon Petrus, dia berkata, Tuhan, kemana aku akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Amin. Kehendak Dia adalah supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Kita harus menyaksikan yang ada di dalam diri kita. Darahnya ada di dalam diri kita. Namanya ada dalam diri kita. Rohnya ada di dalam diri kita. Maka dengan itu, Tuhan mengatakan pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Kenapa? Karena kita sudah mengalami sorga. Pada waktu kita hidup di bumi ini, pada saat ini, sekarang ini, kita mengalami sorga. Kenapa? Karena di sorga ada kemuliaan Allah, kita pun memiliki kemuliaan Allah. Karena di sorga dipenuhi dengan firman-Nya, kita pun memiliki firman-Nya. Karena di sorga dipenuhi dengan namanya, nama itu ada dalam diri kita. Karena di sorga penuh dengan roh Allah, maka kita juga penuh dengan roh Allah. Bukan di tubuh kita ini, tapi yang ada di dalam roh jiwa kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Amin.
Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Rusuh di Jakarta, rusuh di Medan. Ya. Harga-harga murah, susah. Harga-harga mahal, lebih lagi. Ya. Kalau harga murah, petani menjerit. Pedagang, waduh, nggak ada yang beli, Pak. Dibuang-buang sayur-sayuran di pajak singa. Ya. Harga mahal, sama juga. Keadaan dunia ini tidak menentu. Tidak ada kepastian. Yang pasti hanya firman-Nya. Yang pasti hanya janji-janjinya. Marilah kita memiliki pengharapan akan surga. Amin. Marilah kita memiliki firman di dalam hati kita. Marilah kita memiliki kemuliaan Tuhan. Terpancar dari kehidupan kita, apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai yang ada di dalam roh jiwa kita, di dalam roh kita itu tidak terpancar, tidak menyatakan di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, belum kita selaraskan dengan yang ada di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya